kalian semua yang ada di rumah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Juniarti Nelviana Yosi, mahasiswa dari Institut Santi Buana Bengkayang, angkatan 2019, Prodi Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan apa yang menjadi permasalahan berserta dengan potensinya yang ada di Kabupaten Landak, dan juga bidang usaha apa yang saya pilih berserta dengan BNC rancangan usaha saya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, simak berikut video penjelasan ini. Bye-bye! Baik teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Landak. Yang menjadi permasalahannya adalah masih tingginya angka kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya jumlah pengangguran terbuka. Yang ketiga, masih rendahnya indeks pembangunan manusia. Yang keempat, meningkatnya angka kematian bayi. Yang kelima, rendahnya status jalan dalam kondisi baik. Yang keenam, masih rendahnya rumah tangga penggunaan air bersih. Yang ketujuh, tingginya jumlah penyandang masalah sosial. Yang kedelapan, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Yang kesembilan, menurunnya jumlah UMKM. Nah, teman-teman, permasalahan yang ada di Kabupaten Landak ini, selain dari 9 permasalahan ini, ada juga permasalahan lainnya, yaitu permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar belum dapat diatasi, sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus-menerus, konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya adalah potensi Kabupaten Landak. Di sini terdapat 4 potensi. Potensi yang pertama adalah tempat wisata. Seperti yang kita ketahui, wisata yang ada di Kabupaten Landak sangat kaya dan beragam. Juga kaya akan sejarah, terutama kebudayaan suku Dayak, berupa seni tari, pahat, naik dango, ramin bantang, dan masih banyak lagi. Untuk potensi yang kedua adalah pertanian. Untuk saat ini, pencapaian yang telah diraih pada potensi pertanian seperti padi dan jagung memiliki peningkatan produktivitas yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk potensi yang ketiga adalah kawasan rawan banjir. Nah, untuk menyadari pentingnya mengetahui adanya ancaman bencana di Kabupaten Landak, maka dilakukan penelitian untuk mendefinitifkan mengenai potensi daerah rawan bencana di Kabupaten Landak. Identifikasi ini akan membuat informasi tentang lokasi-lokasi bencana yang mungkin timbul di wilayah yang timbul ataupun kerugian akibat dampak yang terjadi dapat diminimalkan. Untuk potensi yang keempat adalah potensi desa. Hal ini sangat penting bagi desa dalam membrandingkan produk-produk unggul dan produk wisata desa, sehingga menjadikan desa-desa di Kabupaten Landak menjadi lebih inovatif. Yang selanjutnya adalah kategori bidang usaha. Di sini saya memilih bidang usaha bisnis jasa. Kenapa saya memilih bisnis jasa? Karena usaha yang bergerak di bidang jasa lebih mengutamakan pelanggan yang menggunakan jasa. Dan usaha ini sangat cocok untuk dijalankan di daerah yang masih masa pembangunan, seperti daerah Kabupaten Landak ini. Dengan adanya usaha yang dibuat di bidang jasa ini juga dapat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran dan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Usaha jasa juga membantu kita dalam mengetahui kepuasan pelanggan yang merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Jika pelanggan merasa puas dalam pelayanan yang diberikan, tentu saja akan memberi dampak psikologis yang positif. Nah, di sini terdapat ada 3 dampak. Dampak yang pertama adalah dapat memberi keuntungan serta tidak perlu mengeluarkan modal besar selama usaha belum tergolong industri besar. Dampak yang kedua, memberi keterampilan terhadap SDM agar berkurangnya tingkat pengangguran. Dampak yang ketiga, membantu dalam potensi perkembangan kemajuan daerah sekitar kita. Untuk
Untuk penjelasan yang berikutnya adalah BMC. BMC adalah singkatan dari Business Model Canvas. Bisnis model Canvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Ada 9 elemen yang harus ada di dalam bisnis model Canvas. Yang pertama adalah segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen di sini terdapat ibu-ibu usia 20 hingga 40 tahun, anak muda atau remaja usia 18 hingga 25 tahun, orang yang aktif di bidang kentilan. Untuk yang kedua adalah proposal nilai konsumen. Di sini terdapat dua nilai. Bisnis yang bergerak di bidang jasa lebih mengutamakan kepada pelanggan yang menggunakan jasa atau produk pada bisnis tersebut, seperti kerajinan dan kuliner. Untuk yang kedua adalah, selain itu, bisnis ini juga memberi kemudahan dalam memenuhi keinginan konsumen. Yang ketiga adalah saluran. Di sini saya lebih memilih media sosial, karena media sosial adalah salah satu saluran yang banyak dikenal oleh kalangan masyarakat di zaman sekarang. Yang keempat adalah sumber daya. Sumber daya adalah aktif di media sosial lewat promosi postingan dengan para followers, media sosial akun perusahaan kami. Dan juga di sini terdapat diskon, tentunya pasti ada untuk para konsumen yang setia. Yang kelima adalah sumber pendapatan. Di sini sumber pendapatan kami adalah keuntungan yang dihasilkan dari media sosial dan orderan konsumen. Yang keenam adalah aktivitas yang dilakukan. Di sini adalah promosi, marketing, dan sales, pemasaran, dan juga distribusi. Yang ketujuh, hubungan konsumen. Di sini hubungan konsumen adalah aset perusahaan, karyawan, modal usaha, alat transportasi, dan juga pengelolaan konten. Yang kedelapan adalah kerjasama. Di sini ada supplier, distributor, dan perusahaan. Yang kesembilan adalah struktur biaya, yaitu biaya dan juga biaya produksi. Sekian dari penjelasan saya tentang permasalahan dan potensi yang ada di Kabupaten Landak, serta bidang usaha apa yang saya pilih dan juga bisnis model Canvas usaha saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Di akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.